Baik, saya akan lanjutkan dengan uraian saya mengenai topik ini melalui slide ya. Bagaimana agama berfungsi bagi masyarakat, khususnya agama bagi politik ya, supaya Anda lebih paham pada kesempatan pagi ini ya. Oke. Anda sudah lihat layarnya? Sudah, Pak. Oke, nah. Saya akan lanjutkan bahasan saya supaya Anda paham pada minggu ketiga ini. Saya akan fokus kepada agama dalam masyarakat. Nah, karena kita ada di jurusan sosiologi, maka saya akan menyampaikannya dalam perspektif sosiologis ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang agama dalam politik, saya ingin mengutip ini pendapatnya Mohandas Gandhi yang terkenal dengan lebih pada Mahatma Gandhi itu, pemimpin India kan, Anda harus tahu nih. Mahatma Gandhi bilang begini, "Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is. Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is." Nah, menurut Gandhi, kalau ada orang yang berpendapat bahwa agama itu tidak ada kaitannya dengan politik, maka sebenarnya mereka orang yang tidak mengerti apa itu agama. Gandhi itu kan pemimpin India yang luar biasa, dia dikenal secara dunia dan luar biasa. Nah, Gandhi aja, dia tentu berlatar belakang Hindu, pendiri agama negara India, berpendapat begitu berdasarkan pemahaman dan pengalaman dia bagaimana agama di negara India, khusus yang dia pahami, itu memainkan peranan penting dalam politiknya. Ya kan? Jadi, dengan ini mengatakan bahwa agama itu begitu erat dengan politik. Oke? Nah, nanti ini adalah pembuka bagaimana kita akan melihat bagaimana fungsi agama dalam masyarakat, khususnya dalam aspek politiknya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya agama berfungsi dalam masyarakat kita, khususnya dalam politik. Nah, saya akan menjelaskannya dalam perspektif sosiologis dengan menggunakan teori utama dalam sosiologi. Pertama, mari kita lihat dalam menggunakan perspektif teori fungsionalisme. Nah, tentu saja kalau Anda berbicara tentang teori fungsionalisme, itu ada akarnya dari Emil Durkheim ya. Lalu bagaimana dalam perspektif fungsionalisme tentang agama? Nah, dalam perspektif fungsionalisme jelas sekali bahwa agama itu punya fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. Ya. Dan tak ada masyarakat di dunia ini yang tak ada agamanya, walaupun mungkin secara formal tidak, tetapi nilai agama ada dalam masyarakat. Nah, dengan demikian agama itu punya banyak fungsi bagi masyarakat. Nah, dalam perspektif fungsionalisme, agama itu satu berfungsi memberikan jawaban atas spiritual mysteries, memberikan jawaban atas misteri-misteri spiritual. Kan di dunia ini ada banyak misteri kan yang belum terungkap oleh kita. Nah, salah adalah misteri yang bersifat spiritual. Siapa sih yang menciptakan dunia ini? Itu kan misteri. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Ilmu pengetahuan juga belum. Nah, agama salah satunya memberikan tawaran jawaban siapa pencipta dunia ini, termasuk diri kita. Ya kan? Nah, terlepas dari salah atau benar, tapi membuat keyakinan kepada penganutnya, oh ada pencipta dunia ini, gitu kan? Nah, lalu setelah kita ada di dunia ini mau kemana? Setelah mati kita akan kemana? Itu termasuk yang misteri. Dunia sains belum bisa jawabnya. Nah, agama memberikan jawaban tuh. Oh, setelah mati kita akan ke sini dan segini dan segini. Agama memberikan jawaban ya, termasuk terlepas dari masalah benar atau salah, tapi memberikan keyakinan kepada penganutnya kita setelah mati akan ke situ.
Kedua, agama itu menyediakan emotional comfort, memberikan kenyamanan emosi. Ketika masyarakat seseorang sedang mengalami krisis, agama hadir memberikan kenyamanan, ya kan? Memberikan ketenangan batin. Coba sering Anda lihat terjadi ada orang yang mengalami krisis individu, bisnisnya hancur misalnya, ya kan? Dia terpuruk, lalu dia lari kepada agama mendapat tenang, ya kan? Atau dia mengalami problem keluarga, lalu lari ke agama. Orang yang lari ke narkoba, krisis narkoba, lari ke agama minta tenang, gitu ya. Termasuk yang sering dialami para artis-artis itu, yang dengan fenomena hijrah itu. Mereka ada orang-orang yang mengalami krisis diri, lalu mereka mendapatkan ketenangan dengan agama. Ya, tapi bagaimanakah cara beragama mereka, ini yang pertanyaan besar mereka, ya, pertanyaan besar kita. Tampaknya mereka dulu tidak beragama, tidak melaksanakan agama dengan baik misalnya, tidak sedang beragama, tapi mereka justru masuk kepada pola beragama yang tertutup. Nah, itu yang berbahaya, seperti yang terjadi di banyak artis Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, agama itu berfungsi menciptakan tempat bagi social interaction. Agama itu menyediakan ruang-ruang interaksi bagi masyarakat. Oke, agama memberikan dukungan sosial spiritual pada setiap anggotanya, memberikan dukungan material, saling bantu. Dia memberikan dukungan jaringan kerjasama, jaringan bisnis dan sebagainya, menciptakan kohesi itu ikatan kuat antara anggota masyarakat, dan menciptakan integrasi dalam masyarakat sehingga tercipta persatuan. Agama ini menjadi pengikat semuanya ini, ya, ruang-ruang interaksi tercipta, lalu menciptakan ikatan yang kuat di masyarakat melalui agama. Dan kita rasakan kan, Anda ketika memiliki keyakinan yang sama, Anda akan punya ikatan yang kuat dengan penganut agama lainnya kan. Apalagi ketika Anda misalnya pergi ke luar negeri, Anda akan merasa ketemu saudara di tempat sebuah negara yang bukan Muslim, lalu ketemu dengan Muslim. Wah, di Indonesia biasa saja. Agama itu mendorong social control. Agama itu mendorong adanya kendali sosial. Dengan apa? Agama itu kan punya aturan-aturan, ya kan? Nah, agama itu dengan aturan agama itulah terciptanya kendali masyarakat. Tercipta norma-norma sosial, aturan-aturan masyarakat yang didasari oleh aturan agama. Contohnya apa? Dalam berpakaian misalnya. Nah, pakaian Anda sekarang ini ketika bersosial kan Anda dipengaruhi oleh agama. Kenapa Anda pakai jilbab? Ya, itu agama berpengaruh. Nah, hubungan Anda antara laki dan perempuan, kenapa Anda hubungan seperti itu? Karena agama mengaturnya begitu, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, oke. Lalu apa fungsi agama dalam politik? Ya kan? Nah, tadi uraian fungsi agama dalam perspektif sosiologis, fungsionalisme khususnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa fungsi agama dalam politik? Politik dalam agama. Nah, begitu. Saya ingin mulai dengan penjelasan bahwa agama menggunakan politik agar agama berfungsi. Nah, agama itu dalam banyak kasus sering menggunakan politik. Politik itu maksudnya secara luas ya, politik itu bisa dalam bentuk partai politik, dalam undang-undang, cara berpolitik dan sebagainya, justru untuk agar agama itu berfungsi dalam masyarakat. Nah, tokoh-tokoh agama sering mendekati para politisi misalnya, supaya membuat undang-undang yang mendukung agama itu diterapkan di masyarakat, gitu kan? Nah, supaya agama berfungsi dalam masyarakat. Contoh di Indonesia, para tokoh agama mendekati pemerintah supaya misalnya pendidikan agama itu dimasukkan di sekolah, ya kan? Maka di Indonesia pendidikan agama itu dari SD sampai tinggi masih ada. Mereka ingin apa? Supaya agama berfungsi ke dalam masyarakat kita sebagai tujuan hidup, sebagai pedoman hidup. Nah, jadi di situ jelas tuh agama menggunakan politik, tokoh agama mendekati pemerintah, anggota DPR, jadi supaya agama berfungsi dalam masyarakat kita. Ini contoh lainnya. Contoh lainnya misalnya undang-undang perkawinan, itu jelas itu kan. Itu adalah penggunaan para agama terhadap politisi, jauh-jauh politik supaya agama berfungsi dalam masyarakat kita. Ya. Nah, yang kedua,
Ada yang pertama tuh. Sekarang yang kedua, wajah yang kedua, politik menggunakan agama agar kekuasaan berfungsi. Nah, di sini. Sekarang sebaliknya, politik menggunakan agama untuk supaya politik ini, kekuasaan ini berfungsi dengan baik. Nah, gitu kan. Nah, sekarang para politisi misalnya menggunakan agama supaya kekuasaan mereka tercapai. Para politisi ya partai politik mendekati tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya supaya mereka memperoleh kekuasaan dan mereka bisa memainkan wewenang mereka kepada masyarakat melalui menggunakan tangan-tangan agama. Dua-duanya. Jadi pertanyaannya kalau ditanya lalu di mana fungsi agama dan politik atau hubungan agama dan politik, maka dua-duanya ada. Agama menggunakan politik, satu sisi politik juga menggunakan agama. Masing-masing punya kepentingan. Agama punya kepentingan, kaum agamawan punya kepentingan, ajaran-ajaran agama berfungsi dalam masyarakat. Mereka mendekati politik. Salah satunya ya. Politik juga, tokoh-tokoh politik, para politisi ingin mereka memperoleh kekuasaan. Politik mereka berfungsi, maka mereka salah satu mendekati agama atau memanfaatkan agama. Tuh, ini jadi dua sisi yang tidak bisa dilepaskan kalau kita berbicara tentang agama dan politik. Ya. Oke, nah, nah tadi perspektif agama, perspektif yang pertama tadi perspektif teori fungsionalisme. Sekarang kita lihat perspektif kedua tentang agama dalam masyarakat, yaitu perspektif teori kritis atau konflik. Yang ini adalah berbasis berakal pada Karl Marx, ya, tokoh para pendiri lain dari sosiologi. Nah, dalam perspektif Marxis atau teori kritis konflik, nah agama itu fungsinya adalah mempertahankan pola-pola social inequality. Jadi agama itu justru hadir mempertahankan pola-pola sosial yang tidak adil. Dalam masyarakat itu kan ada ketidakadilan kan, ada ketidaksetaraan, ada kaya, miskin, kelas bawah, kelas atas, menengah. Nah, agama dalam pandangan Marxis, agama itu justru mempertahankan pola yang ada ini. Agama justru berkontribusi mempertahankan status quo, nah, dalam bahasa yang paling mudah, kan? Yang makanya akibatnya yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Nah, Vatikan itu kaya, Vatikan itu kaya, itu banyak uangnya. Tapi gaji para pengurus gerejanya mungkin di Indonesia yang kecil tetap miskin, ya kan? Nah, contohnya. Kedua, dalam pandangan Marxis, agama itu mempertahankan unequal social structure. Jadi mempertahankan struktur yang tidak adil, yang tidak setara. Nah, yang tadi terus masyarakat kita kan strukturnya ada yang kaya, yang miskin. Nah, sekali lagi ada yang tertindas, ada yang berkuasa, ada penguasa, ada rakyat, ada yang penindas, ada yang tidak. Nah, dalam banyak sejarahnya dalam pandangan Marxis bahwa agama itu justru berfungsi mempertahankan ketidakadilan struktur itu. Ya, agama banyak yang justru berperan berpihak kepada para penguasa. Oke, kalau Anda apalagi ini tentu aja ketika membaca ini Anda harus dalam membaca konteks Eropa. Ketika gereja itu sangat dekat dengan kekuasaan, ya, mempertahankan status quo para raja. Nah, ketiga, dalam pandangan Marxis agama itu mendorong orang puas dengan keadaannya. Ya kan? Orang miskin dengan agama didorong untuk tetap yakin bahwa mereka miskin karena takdir Tuhan. Hidup di dunia nggak apa-apa miskin, ada akhirat nanti yang menunggu, ya, pahalanya nanti di akhirat. Nah, ini yang sering diberikan oleh para tokoh-tokoh agama untuk membuat orang-orang, misalnya digunakan oleh tokoh-tokoh politisi tertentu untuk menghalangi atau mencegah terjadinya pemberontakan orang-orang miskin terhadap ketidakadilan sosial atau kepada pemerintah yang korup. Keempat, dalam pandangan Marxis, agama itu mempertahankan gender inequality. Agama itu justru mempertahankan ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender.
Nah, masyarakat yang didominasi oleh pria dipertahankan oleh agama, misalnya dalam agama Islam kan, dengan tafsiran tertentu, laki harus tetap mendominasi, perempuan harus tetap di rumah, di domestik. Maka ada ayat yang mengatakan misalnya perempuan, ada tokoh politisi yang menggunakan ayat perempuan tidak boleh menjadi politisi atau pemimpin. Lalu dikutiplah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Versinya dia. Nah, ini adalah salah satu cara bahwa agama digunakan untuk mempertahankan gender and equality, ketidaksetaraan gender. Kelima, dalam pandangan Marxis, agama itu mempertahankan status quo. Nah, yang tadi jadi secara umum nih, secara general bahwa agama itu sering digunakan oleh para politisi untuk kepentingan mempertahankan status quo. Ya, mendukung pemerintah yang ada walaupun korup, mendukung pemerintah yang ada walaupun tidak adil, berdaya untuk diktator. Nah, seperti itu. Nah, ini pandangan Marxis luar biasa kritis dalam melihat agama, bagaimana agama berperan dalam masyarakat atau dalam politik ya. Dan para politisi, apalagi mereka karena mereka sadar pentingnya agama, maka mereka tidak bisa mengabaikan agama dalam berpolitik mereka. Walaupun mereka mungkin menggunakannya secara tidak secara curang. Oke. Nah, lalu apa fungsi agama dalam politik dalam perspektif Marxis? Nah, agama menggunakan politik agar agama berfungsi, sama seperti tadi itu. Lalu agama juga politik menggunakan agama sebagai alat status quo. Kesimpulannya, dari dalam pandangan teori Marxis, agama itu merupakan alat untuk mempertahankan status quo bagi politisi tertentu. Banyak partai politik dan penguasa menggunakan agama untuk mempertahankan kekuasaan mereka, mencegah masyarakat bangkit melawan mereka, dan masyarakat dalam ketidakadilan struktur membiarkan ke dalam ketidakadilan struktur dan mencegah terjadinya reformasi dan perubahan struktur yang tidak adil. Ya, nah ini. Kemudian, nah, terakhir nih dalam pandangan yang teori besar kedua di sosiologi, agama dalam perspektif interaksionisme simbolik. Ini Anda tokohnya ada George Herbert Mead, Herbert Blumer, Irving Goffman. Ya. Oke, nah dalam pandangan ini teori simbolik interaksionalisme mengkaji simbol. Nah, seperti yang Anda ketahui, jadi dalam perspektif interaksionisme simbolik itu mengkaji simbol dan interaksi antar individu dalam sehari-hari. Jadi mengkaji bagaimana kita berperilaku, berinteraksi itu kita menggunakan simbol. Nah, itulah yang menjadi perhatian pandangan perspektif interaksionisme simbolik. Nah, bagaimana dalam pandangan teori ini mengenai agama, keimanan pengalaman itu bersifat individual. Kemudian yang sakral, yaitu yang kita sebut dengan yang Maha Esa dan sebagainya, adalah sakral karena dianggap demikian oleh individu kita secara pribadi. Oke. Jadi bersifat individual. Yang sedang terjadi tadi di negara maju itu. Nah, simbol keagamaan misalnya itu bersifat pribadi. Nah, ada keagamaan yang ada di Yahudi ada bintang Daud, ada salib di Kristen, di Islam ada bulan bintang. Sebenarnya itu bulan bintang itu kenapa menjadi simbol Islam yang tidak ada dalam Quran Sunnahnya sebenarnya. Itu tidak ada. Oke, jadi mengkaji bagaimana simbol-simbol ini berfungsi dalam masyarakat termasuk dalam politik. Nah, lalu bagaimana pandangan teori interaksionisme terhadap agama dalam berpolitik? Nah, pemimpin agama sering menggunakan simbol agama dalam interaksi dengan pengikutnya. Dan sebaliknya, oke. Jadi dalam menggunakan ini, pemimpin agama itu sering menggunakan simbol dalam berinteraksi dengan agama, termasuk dengan dunia politik. Sama juga para politisi menggunakan simbol agama untuk kepentingan politik. Apa simbol contohnya? Nah, ketika demo FPI misalnya di gubernur DKI itu, apa yang paling populer adalah bendera hitam. Di dalamnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah penggunaan simbol agama untuk kepentingan politik. Di simbolnya dipakai. Ada yang bannernya atau ada pakai topi kan? Itu adalah penggunaan simbol agama untuk kepentingan politik. Dan itu sangat kuat sekali, powerful, mendorong orang untuk mendukung.
Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ada orang yang tidak setuju dengan banner itu, lalu dianggap kita tidak mendukung lafadz la ilaha illallah, ya kan? Itu satu hal yang berbeda sebenarnya. Nah, semua Muslim menyetujui lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah semua Muslim seperti itu. Itu adalah dasar ajaran kita, ajaran tauhid. Tetapi ketika hal itu disimpan dalam sebuah bendera, itu sudah tidak lagi benda tertentu, warna tertentu, tempat tertentu. Itu tidak lagi menjadi universal, tapi sudah menjadi milik kelompok tertentu. Yaitu kelompok, contohnya yang seperti itu, kelompok Hizbut Tahrir misalnya. Nah, itu. Nah, tapi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Nah, tapi ini dimainkan juga para politisi untuk mengatakan, untuk menyerang orang yang tidak setuju. Wah, Anda kenapa tidak setuju? Ini kan itu lafadz la ilaha illallah, tauhid gitu kan. Nah, ini kalau Anda tidak mengerti, Anda akan terjebak kepada pemahaman yang keliru tentang ini. Seperti ketika ada bendera itu di Garut dibakar oleh orang, oleh Banser kalau nggak salah, lalu serangannya adalah itu serangan terhadap Islam. Ya kan? Nah, ini dimainkan oleh mereka. Padahal ketika lafadz la ilaha illallah sudah ada dalam bendera tertentu, warna tertentu, itu sudah menjadi milik kelompok tertentu. Bukan menjadi milik keseluruhan dunia Muslim. Contohnya ini, warna merah. Warna merah itu kan milik semua orang. Ya kan? Nah, warna merah itu milik semua orang. Putih juga sama, milik semua orang. Ya kan? Tetapi ketika warna merah dan putih disimpan dalam sebuah kain, ukurannya 2 meter kali 1 meter, itu bukan lagi menjadi milik semua orang, tapi milik menjadi bangsa Indonesia, bendera Indonesia. Arti? Nah, gitu. Nah, disinilah simbol agama dimainkan dalam politik. Politik memainkan simbol agama. Begitu juga para agama juga suka memainkan simbol agama untuk kepentingan politik mereka. Jadi dua-duanya, tokoh-tokoh agama memainkan simbol agama untuk kepentingan agama mereka atau kepentingan politik mereka, atau politisi juga menggunakan simbol agama untuk meraih dukungan para penganut agama dan tokoh agama. Nah, inilah gambaran besar bagaimana saya kira fungsi agama dalam politik, secara khususnya politik, atau fungsi agama secara umum dalam masyarakat. Ya, oke. Nah, ini kalau Anda mau baca sini ya. Nah, ini. Oke. Saya kira itu ya uraian saya. Mudah-mudahan Anda lebih paham. Ya, kalau Anda ada pertanyaan, silakan sampaikan. Ini video-video yang ini Anda bisa tonton kembali di channel YouTube saya yang mungkin akan minggu depan mulai di-share ya. Nama channel YouTube-nya Sosiologi Expert. Anda di situ boleh berkomentar, Anda boleh dan apa saja. Oke? Terima kasih.